Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai laporan UTS mata kuliah II 3140 Pengembangan Aplikasi Web dan Mobile. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Refi Haikal dengan NIM 182222103 dari K03 dan saya akan mendeskripsikan secara singkat virtual lab yang saya buat. Saya membuat SDGs Virtual Lab, yaitu aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna memahami mata kuliah WI 1103 Sustainability melalui berbagai fitur interaktif. Berikut adalah content of report dari laporan ini. Dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah penerapan sistem thinking. Sistem thinking adalah pendekatan untuk membantu memahami hubungan antara komponen sehingga setiap komponen dapat berjalan sebagai sebuah sistem yang terpadu. Pada virtual lab ini dapat dilihat dari front end menggunakan HTML, CSS, dan JS yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Back end menggunakan Firebase berfungsi untuk autentikasi, penyimpanan data, dan logika server. Lalu database menggunakan Firestore yang berfungsi menyimpan data pengguna seperti preferensi SDG dan progress quiz. Lalu, kita masuk bagian 2 yaitu penerapan design thinking dan user centered design. Pertama adalah design thinking, yaitu metode yang berfokus untuk merancang solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Implementasinya pada virtual lab ini ada 6 langkah. Yang pertama, empathize. Kita memahami kebutuhan dan masalah pengguna dulu. Saya melakukan observasi mahasiswa TPB dalam melakukan pembelajaran mata kuliah WI 1103 Sustainability. Lalu, langkah kedua adalah define, menentukan masalah utama yang harus diselesaikan. Didapatkan bahwa belum ada pembelajaran interaktif dalam mata kuliah ini. Lalu, langkah ketiga adalah ideate, menghasilkan solusi atau fitur potensial. Saya melakukan brainstorming dan membuat sketsa mengenai bagaimana membuat pembelajaran interaktif dari mata kuliah ini. Lalu, langkah keempat adalah prototype, yaitu membuat prototipe untuk diuji. Saya membuat prototipe website pembelajaran interaktif mata kuliah ini berupa virtual lab. Lalu testing, menguji prototipe dan memperbaikinya. Saya melakukan uji prototipe dengan melakukan usability testing yang dapat menjadikan evaluasi dalam mengembangkan virtual lab mata kuliah WI 1103 Sustainability. Lalu, kedua ada user centered design, yaitu pendekatan yang memastikan kebutuhan serta kenyamanan pengguna menjadi fokus utama dalam desain. Implementasinya pada virtual lab ini, yang pertama adalah halaman login atau register. Masalah pengguna adalah pengguna ingin akses cepat tanpa kerumitan. Solusi user-centered design-nya adalah menggunakan formulir sederhana dengan input email dan password, menambahkan validasi untuk memberikan feedback jika input kosong atau tidak valid, lalu menampilkan pesan keberhasilan atau kesalahan secara jelas. Lalu yang kedua ada fitur interaktif drag and drop. Masalah penggunanya adalah sulit memahami SDGs melalui teks saja. Solusinya adalah menggunakan gambar yang menarik dan mudah dikenali untuk setiap SDG dan memberikan feedback jika pengguna berhasil mengerjakan kuis-kuisnya. Berikut adalah lampiran dari penerapan user-centered design, bagian halaman login dan register atau fitur drag and drop. Lalu, yang berikutnya adalah fitur quiz SDGs. Masalahnya adalah ingin cara belajar SDGs yang menyenangkan dan interaktif. Solusinya, membuat quiz dengan jawaban pilihan ganda, memberikan feedback instan setelah pengguna menjawab jika jawabannya benar atau salah, lalu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu, yang terakhir adalah fitur pemilihan SDG. Masalah pengguna adalah ingin memilih SDG yang cocok untuk menuliskan harapannya. Solusinya adalah membuat bagian pilihan SDG yang cocok, menampilkan pilihannya, lalu menampilkan harapan SDG-nya untuk menggugah semangatnya. Berikut adalah lampirannya untuk fitur kuis yang dapat menampilkan benar dan salahnya secara langsung, lalu fitur SDG favorit yang dapat menampilkan SDG pilihannya. Lalu berikutnya adalah UI UX design. Bagian pertama kita akan membahas tentang UI. UI UX design itu apa sih? UI UX design adalah desain yang berfokus pada aspek visual UI dan aspek pengalaman pengguna UX supaya pengguna merasa nyaman dan puas dalam menggunakan solusi yang diajukan. Pertama kita akan membahas tentang UI.
Komponen pertama yaitu header atau navigasi. Ini berupa tautan ke halaman utama, drag and drop, quiz, SDG favorit, login, dan register dalam bentuk navbar list. Komponen kedua ada halaman utama, memuat informasi mengenai SDG dan materi yang diperlukan dalam bentuk card layout. Lalu komponen ketiga adalah halaman drag and drop, pilihan gambar dengan fitur drag and drop dalam bentuk card layout dan kontainer. Lalu ada halaman quiz, pilihan pertanyaan dengan tombol pilihan interaktif dan ditampilkan dalam kontainer. Lalu ada halaman SDG favorit yang memuat pilihan SDG favorit dan harapan pengguna dalam bentuk card layout. Lalu yang terakhir ada halaman login atau register yang berupa form sederhana untuk melakukan autentikasi. Berikutnya adalah UX. Deskripsi penjelasan UX menggunakan framework Honeycomb. Yang pertama adalah useful, membantu pengguna memahami materi dengan pembelajaran interaktif. Yang kedua adalah usable, desain antarmuka yang sederhana dengan elemen familiar memudahkan penggunaan. Yang ketiga adalah findable, navigasi menu yang jelas dan visual yang mencolok membuat pengguna dengan cepat menemukan informasi. Lalu bagian 4 adalah accessible, desain responsif, teks dan warna yang kontras, dan navigasi keyboard membuat virtual lab dapat diakses pengguna. Lalu ada desirable, desain warna yang menarik dapat menciptakan kesan positif bagi pengguna. Lalu ada credible, autentikasi menggunakan Firebase dapat memastikan keamanan pengguna. Lalu ada valuable, dapat memberikan nilai tambah dalam memahami mata kuliah serta pembelajaran yang menyenangkan. Lalu masuk ke bagian keempat, yaitu model perangkat lunak menggunakan UML. Bagian pertama menggunakan use case diagram. Dapat dilihat, pengguna virtual lab dapat melakukan login register, lalu memasukkan email dan password. Selain itu bisa melihat dan menonton materi, bisa bermain dengan drag and drop SDG, lalu dilanjutkan dengan drag logo SDG dan drop ke gambar yang sesuai. Lalu ada mengerjakan quiz SDG, dilanjutkan untuk memilih opsi jawabannya. Lalu fitur terakhir adalah mengisikan SDG favorit yang dilanjutkan dengan mengisi nomor SDG dan harapannya. Lalu bagian 2 adalah activity diagram. Bisa kita lihat dari atas itu adalah tempat memulainya. Pertama kita akan memasuki website virtual lab, lalu memasuki halaman profil untuk login atau register. Lalu akan ada pertanyaan apakah sudah memiliki akun. Jika sudah, akan langsung lanjut ke bawah untuk masuk ke akunnya berupa login. Jika belum, akan membuat akun registrasi. Setelah itu akan dikembalikan ke website virtual lab. Nah, pada website virtual lab akan dilanjutkan dengan membaca dan menonton materi. Nah, fitur mengerjakan drag and drop dan mengerjakan quiz bisa dilakukan secara bersamaan atau dilakukan secara bergantian. Jadi tidak harus urut mengerjakan drag and drop dulu atau mengerjakan quiz dulu. Baru yang terakhir diharapkan mengisi SDG pilihan dan harapannya. Lalu selesai. Lalu bagian kelima adalah proses implementasi dan teknologi yang digunakan. Implementasi adalah proses menerapkan desain aplikasi ke dalam teknologi nyata sehingga menghasilkan sistem yang dapat digunakan pengguna. Teknologi yang digunakan untuk front-end, saya menggunakan HTML untuk menyusun struktur halaman, CSS untuk memberikan gaya atau style pada elemen halaman, lalu menggunakan JavaScript untuk memberikan unsur dinamis dan interaktif pada halaman. Lalu untuk bagian back-end, saya menggunakan Firebase Authentication untuk menangani login dan registrasi pengguna, Firestore Database untuk menyimpan data SDG favorit dan hasil kuis sesuai sesi pengguna. Lalu yang terakhir adalah hosting, menggunakan GitHub Page untuk mempublikasikan front-end dan Firebase Hosting untuk mempublikasikan back-end. Berikut adalah lampiran implementasi dan teknologi yang digunakan. Dapat dilihat, HTML memiliki 4 file, CSS memiliki 2 file, dan JavaScript memiliki 7 file. Lalu back-end-nya bisa dilihat pertama itu Firebase Authentication, yang dimana sudah ada 2 pengguna di situ. Lalu Firestore Database yang menyimpan skor kuis dan juga pilihan SDG dan harapan dari pengguna. Nah, lalu ini adalah hosting yang GitHub Page merupakan untuk front end-nya dan Firebase Hosting untuk back end-nya. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, bagian ke-6 yaitu hasil akhir dan evaluasi.
Virtual Lab ini telah berhasil mengintegrasikan fitur-fitur utama yang dirancang untuk mempermudah pengguna memahami mata kuliah sustainability secara interaktif. Berikut adalah fitur-fitur yang telah diimplementasikan dan hasil pengujiannya. Fitur pertama, saya membuat login atau register. Fungsinya supaya pengguna dapat mendaftar menggunakan email dan password. Lalu hasilnya adalah pendaftaran berhasil membuat akun baru di Firebase Authentication. Lalu fungsi kedua, login memungkinkan pengguna mengakses fitur lanjutan Virtual Lab. Login bekerja dengan baik dengan validasi untuk email atau password yang salah. Lalu untuk fitur kedua, saya ada fitur materi. Fungsinya adalah penyajian materi bacaan dan penyajian video pembelajaran. Hasilnya, teks dapat ditampilkan dengan rapi dalam elemen card layout atau accordion. Lalu ada video berhasil diputar di browser tanpa buffering yang signifikan. Lalu ada fitur drag and drop. Fungsinya adalah untuk pengguna mencocokkan logo SDG dengan gambar permasalahan yang relevan. Hasilnya bekerja dengan baik di website dan feedback jika pengguna berhasil atau gagal. Lalu fiturnya yang lain adalah quiz SDG. Fungsinya adalah pengguna menjawab pertanyaan tentang SDG dengan pilihan ganda. Hasilnya, pertanyaan ditampilkan secara berurutan. Langsung mendapatkan feedback jawaban benar atau salah dan menyimpan skor pengguna jika melakukan login. Lalu, fitur berikutnya, penyimpanan SDG favorit. Pengguna dapat melihat SDG favorit mereka dan menambah harapannya. Hasilnya, data SDG favorit berhasil disimpan dan ditampilkan kembali ketika pengguna kembali ke website. Lalu yang terakhir adalah desain responsif. Fungsinya, penggunaan media screen supaya dapat beradaptasi di berbagai layar. Hasilnya, elemen tidak terpotong pada layar yang kecil karena menggunakan media. Lalu yang bagian 2 adalah evaluasi. Aspek yang perlu dievaluasi ada 4. Yang pertama adalah desain UI yang lebih menarik. Bisa ditambahkan animasi atau ilustrasi supaya antarmuka lebih hidup. Desain halaman drag and drop dan quiz dapat ditingkatkan dengan elemen gamifikasi seperti timer dan visual yang lebih bagus. Lalu desain button harusnya disamakan. Lalu aspek kedua ada fitur tambahan. Bisa ditambahkan materi tambahan untuk menambah konten virtual lab. Lalu kinerja di perangkat mobile. Evaluasinya meski responsif, performa drag and drop ini di beberapa gawai touchscreen kurang halus. Lalu aspek terakhir adalah validasi input yang lebih baik. Jadi, harusnya melakukan validasi kesalahan input lebih baik. Sekarang, mari kita lakukan demo mengenai Virtual Lab ini. Skenario pertama adalah user tidak melakukan login dan register. Skenario kedua adalah user melakukan login. Dan skenario ketiga adalah user membuat akun. Berikut adalah tampilan webnya. Ketika ini, user belum melakukan login atau register sama sekali. Nah, mari kita menuju ke sini. Berikut adalah fitur-fitur materinya. Dan ini materi berupa video. Dan ini merupakan materi berupa fitur interaktif berupa drag and drop. Yaitu pengguna menyeret logo SDG sesuai gambar yang sesuai. Zero Hunger di sini, di sini. Dan jika sudah selesai akan mencet tombol kirim ini. Tapi jika belum selesai dan salah, akan mengirimkan pemberitahuan bahwa salah. Nah, seperti ini. Dan akan kembali ke seperti semula sampai pengguna selesai mengerjakan drag and drop. Lalu ada fitur quiz. Fitur quiz seperti ini. Nah, akan ditampilkan jawaban yang benar dan salah secara langsung. Jika skor benar, skor akan bertambah. Jika skor salah, skor tidak akan bertambah. Jika sudah selesai mengerjakan kuis, akan diberi pilihan untuk mengulangi kuisnya. Tapi karena pengguna belum melakukan login, maka belum ada penyimpanan apa-apa di sini. Setelah semuanya selesai, pengguna akan memasukkan SDG favoritnya dia dan memasukkan harapannya. Karena pengguna belum melakukan login atau register, maka ada pemberitahuan untuk melakukan login dan register terlebih dahulu sebelum menyimpan SDG favorit. Lalu skenario kedua adalah pengguna melakukan login. Saya akan melakukan login ke
ke data yang sudah ada. Bisa dilihat di sini, yaitu ada 123if.com, 123sti.com, dan 123gtn.com. Saya akan melakukan login ke 123gtn.com. 123@gtn.com dengan password 123456778. Bisa kita lihat di sini. Ya. Lalu kita melakukan login. Nah, begitu login, data mengenai SDG favorit yang sudah pernah diisikan langsung ada. Fitur drag and drop memang tidak disimpan. Lalu data mengenai skor sebelumnya juga sudah ada di sini. Sehingga data sudah tersimpan di Firestore database. Mari kita ke Firestore database. Ini dia Firestore database. Ini berupa skor sesuai UID-nya dan waktu mengerjakannya. Lalu ini adalah SDG yang dipilihnya. Tadi pilihannya adalah SDG nomor 16. Dan ini adalah skornya. Lalu bagaimana jika user mengerjakan ini lagi? Maka yang akan dijadikan penilaian adalah skor terakhirnya. Nah, skor terakhirnya. Lalu jika user keluar dari laman ini, lalu kembali, masih tersimpan hasilnya yang sebelumnya. Sekarang adalah user melakukan register. Bisa dilihat tadi bahwa di sini masih ada hanya ada tiga akun. Kita akan membuat satu akun lagi, akun baru. Kita melakukan logout terlebih dahulu, lalu melakukan sign up atau register menggunakan email 123@steika.com. Lalu membuat password steika stayr. Steika stayr. Nah, berikut adalah registrasinya. Bisa dilihat di Firestore bahwa akun bertambah. Lalu kita ke database-nya. Kita lihat belum ada pengerjaan tambahan dari akun barunya. Maka kita akan mengerjakan hasil interaktifnya ini. Nah, bisa dilihat 5 dari 10. Lalu kita akan memilih SDGs. Misal nomor 15. Saya ingin hewan di darat hidup dengan aman tanpa ancaman pemburu. Akan menyimpan SDG-nya, lalu SDG sudah tersimpan. Bisa dilihat di Firestore database. Nah, SDG sudah tersimpan yang bagian ini. Saya ingin hewan-hewan di darat hidup dengan aman tanpa ancaman pemburu. Di sini juga bisa dilihat skornya 5 dari 10. Tadi adalah beberapa demo dan skenario dari uji coba virtual lab-nya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ingin melanjutkan untuk melakukan demonya secara individu, bisa langsung masuk ke GitHub saya, github.com/mreviha. Terima kasih.